kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah fillah, para hadirin bapak-bapak semua yang saya muliakan dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan kita semua kembali duduk di majelis ilmu, membahas ayat-ayat Allah dan juga membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin di awal menyampaikan sebuah hadis dengan makna. Mungkin bapak-bapak semua pernah mendengar, yang belum pernah insyaallah sebagai faedah baru. Suatu ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ke pasar. Dan di pasar kita tahu bapak-bapak sekalian, orang-orang sibuk dengan berdagang, dengan jual beli, tawar menawar dan yang semacamnya. Ada yang ngobrol ke sana kemari dan seterusnya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ke pasar, melihat mereka sibuk, lalu beliau menyampaikan, "Wahai kalian para orang-orang itu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sedang dibagi-bagi. Kalian kok malah masih aja di sini." Ini bahasa kita gitu. Kalian masih di sini, itu warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid. Orang-orang yang mendengar Abu Hurairah langsung mereka bersegera ke Masjid Nabawi, ya, karena mendengar warisan Nabi lagi dibagi-bagi. Akhirnya ketika mereka sampai masjid, mereka tidak melihat ada harta yang sedang dibagi-bagi. Yang mereka lihat hanya ada majelis ilmu, orang belajar, orang yang sholat, zikir dan semacamnya. Akhirnya apa? Mereka balik lagi ke sahabat yang mulia Abu Hurairah. Mana kalau bahasa kita, mana katanya warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Lalu sahabat yang mulia Abu Hurairah beliau menyampaikan, "Apa yang kalian lihat di masjid?" "Ya, kami melihat orang-orang yang sedang belajar, bahas fikih dan seterusnya, bahas hadis." Lalu kata sahabat yang mulia Abu Hurairah, "Itulah warisan Nabi." Jadi mereka pikir yang sedang dibagi-bagi apa? Duit, emas gitu ya, perak, harta benda, tidak. Akhirnya mereka bersegera berlari-lari gitu ya, karena mereka menyangka yang sedang dibagi adalah harta, padahal yang dibagi-bagi adalah ilmu. Jadi demikianlah hadirin, memang kondisi banyak orang kalau mendengar ada duit yang dibagi-bagikan, apalagi hadiah lah, motor, mobil,
dan yang semacamnya. Orang-orang berebut, bersegera ingin mendapatkan kesempatan. Ingin mendapatkan kesempatan nih. Jadi belum tentu dapat. Cuman yang penting dapat kesempatan aja dulu. Mereka rela ini mengantri dan semacamnya, berdesak-desakan. Tapi kalau untuk ilmu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama, banyak yang tidak demikian. Yaitulah kadar ilmu yang ada di hati banyak orang. Sejauh mana seseorang menganggap sesuatu itu berharga, maka sejauh itulah dia akan berjuang mendapatkan. Jadi ketika sesuatu tidak begitu berharga, ya udah. Ini bagi orang yang tidak memiliki uzur tentunya ya. Bagi orang yang memiliki uzur, maka ya qadarullah, gimana lagi? Qadarullah. Kalau bagi yang punya uzur, sakit atau ada hal yang memang tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, maka ya insya Allah pahala tetap dapat. Karena dia tidak hadirnya karena ada uzur. Cuman inilah masalahnya, jika tidak ada uzur, ya banyak orang-orang yang tidak begitu memuliakan ilmu ya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan ada orang-orang yang nanti di akhirat sangat-sangat menyesal. Kenapa? Karena ketika di dunia dahulu mereka tidak mengambil kesempatan atau keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, tidak diambil. Makanya orang-orang yang telah meninggal dunia, apa yang mereka inginkan? Mereka akan minta pulang ke dunia. Baik, apa yang mereka ingin lakukan? Apa? Mau kerja lagi di tambang itu? Atau apa lagi? Enggak, Pak. Li'a'mala salihah fima tarat. Ya Allah, izinkan saya kembali lagi ke dunia supaya saya mengamalkan amalan yang saya tidak amalkan, yang saya tidak kerjakan, entah itu sholat, menuntut ilmu, apapun amalan soleh. Tapi tidak bisa. Tapi apa? Tidak bisa. Kesempatan sudah habis. Yang telah Allah berikan, yang hidup di dunia yang sudah selesai, ya sudah, itulah yang dia bawa, entah itu kebaikan atau keburukan. Ini harus kita selalu pikirkan, hadirin yang dimulakan oleh Allah. Kenyamanan kita di akhirat, ya, di alam barzah, keselamatan kita, itu harus kita selalu pikirkan. Kita saja untuk masalah dunia luar biasa. Ya, kita pikirkan, kita rancang tahun sekian, ya sekian tahun lagi akan begini, bagaimana cara supaya begitu, supaya dapat ini, dapat itu, ya kita rancang, dan itu boleh, tidak masalah. Maksud saya, kita pun harus memikirkan bagaimana kondisi kita nanti di saat malaikat maut datang. Itu harus kita persiapkan juga. Karena istri kita yang masih cantik kita akan tinggalkan, dan jika masa iddah selesai, digarap orang menggantikan posisi kita. Yang dulu panggilan sayang kepada kita udah beralih ke orang lain. Cinta-cintanya sama orang lain lagi. Anak kita yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lucu-lucu, yang akan sudi bersama kita di alam barzah. Harta yang selama ini dikumpulkan, mati-matian kita mendapatkannya, capek, begadang, yang sakit pinggang, puyeng, dan seterusnya, selesai, dibagi-bagi. Jadi apa? Warisan. Kitanya apa? Ya udah,
kita akan menerima balasan dari apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Entah itu kebaikan atau keburukan. Ini harus kita selalu ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena memang setan akan berusaha semaksimal mungkin agar kita lupa terhadap akhirat. Begitu. Jadi setan akan membuat manusia hanya memikirkan dunia saja. Seakan-akan setelah mati ya udah selesai. Udah selesai gitu. Padahal tidak demikian kondisinya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memilih kita untuk duduk di majelis ilmu, mendapatkan pahala orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga betul-betul Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas fikih puasa, intinya yang berkaitan dengan puasa ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mubtilatus shiyam, pembatal puasa. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas adab ya. Intinya lebih ke adab, dan adab ini mencakup nanti hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dibolehkan, makruh. Ya, kita buat poin-poin saja lah. Ya, kita lebih bahas ke adab. Nah, sekarang kita bahas lebih dahulu hal-hal yang disunahkan ya, bagi orang yang berpuasa. Baik, yang pertama hadirin, yang disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah as-sahur. Sahur. Sahur itu bahasa Arab, Pak. Jadi ada sahur, ada suhur. Sa-nya ada yang di fathah, ada yang di dhammah. Kalau sa-nya di fathah yaitu sahur. Sahur itu makanan atau minuman yang diperuntukkan untuk sahur. Ya, ini jadi bahasa serapan kan ya, sahur kita tahu lah. Tapi dalam bahasa Arab sahur itu makanannya. Kalau suhur, itu perbuatannya, perbuatan sahur. Baik, intinya sahur udah jadi bahasa kita ya. Ini disunahkan. Jadi hendaknya orang yang hendak berpuasa dia sahur. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur. Sahur apa Pak? Tadi makna sahur? Makanannya yang ini kan diperuntukkan untuk sahur. Jadi kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur, maksudnya di makanan sahur itu terdapat keberkahan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan tasahharu walau bi jar'atin ma. Sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Jadi menunjukkan bahwa sahur itu disunnahkan. Ingat, saya ingatkan, saya tekankan, sahur itu hukumnya sunnah, bukan syarat puasa. Bukan syarat apa? Puasa. Kan banyak orang ngapa enggak puasa? Waduh, enggak sahur. Seakan-akan apa? Sahur itu adalah syarat. Harus puasa. Kalau enggak sahur, boleh enggak puasa? Enggak. Kalau enggak sahur, ya tetap wajib puasa. Cuman masalahnya kalau seandainya siangnya kayak mau semaput, nah baru boleh enggak puasa. Kalau memang semaput ya. Semaput apa? Pingsan. Nah, berarti kan dia sakit kalau gitu. Jadi boleh enggak puasa karena sakit, bukan karena enggak sahur ya. Gitu. Maka kita pernah bahas, Anda mungkin yang kerjanya di lapangan, di bulan puasa, terik matahari luar biasa, niatnya pokoknya puasa. Lah, lagi di siang hari suka keliang, udah kayak orang, tau lah ya, pokoknya kita paling tahu kondisi kita. Kalau memang 80%-an lah ya, 70-80% ini bisa
waduh ini bisa sakit saya ini. Bisa sakit, bisa ini. Ya udah nggak apa-apa, Anda berbuka. Tapi nyumput-nyumput bukanya ya. Bukan berarti apa? Mentang-mentang boleh berbuka, Anda terang-terangan. Kecuali memang nggak bisa sembunyi-sembunyi ya. Ini untuk apa? Untuk menghargai yang lain atau untuk menutup suudzon. Jadi boleh karena kondisi tadi nggak enak badannya. Karena tapi kalau seandainya ya normal saja, lelah, capek aja ya masih ya enggak sakit ini ya cuman efek memang lapar, ya wajar, maka nggak boleh. Bisa dibedakan Pak ya. Orang kalau memang kondisinya udah sakit gitu ya, udah keliang-keliangan kepala, ya Allah berat sekali gitu ya, maka sudah nggak masalah. Cuma nanti di qadha. Yang jelas kita tahu kondisi kita lah ya. Saya sering ingatkan, kalau masih normal, masih ya capek-capek, kemudian ya puyeng-puyeng dikit lah, nggak begitu ngepek banget lah, ya lanjut, tetap harus. Tapi kalau seandainya udah sangat, waduh, ampun, nggak kuat sekali gitu ya, udah bisa berbahaya, bisa sakit, ya sudah, tidak masalah. Tapi nanti di qadha, tapi di qadha. Jadi mengerti Pak ya, jangan gampang-gampangin juga nantinya. Baik, ini terkait dengan sahur. Dan dianjurkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sahurnya itu diakhirkan. Sahurnya diakhirkan. Ada sebagian orang sahur jam 12. Nah, ini kurang tepat. Ya. Ini kurang tepat. Jadi sahur itu enggak jauh lah dari azan. Sahurnya Nabi disebutkan di dalam hadis, ya, kalau diperkirakan itu 50 ayat. Baca 50 ayat. Jangan ayat Al-Baqarah lah. Ayat apa? Ya kalau juz 30 berapa menit kira-kira? 50 ayat. 15 menit adalah 20 menit. Kayaknya kita kurang deh. Ya setengah jam lah. Karena kalau Nabi simpel Pak, kurma air selesai. Dan kalau kita ada mukaddimahnya dulu, ya kan? Ada makanan juga banyak. Belum setelah itu ngopi dulu. Ya udahlah, intinya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang kurang setengah jam, ya 40 menit gitu ya. Atau sejam, ya terserah lah. Intinya silakan, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, dan ini sangat membantu ya. Ini sangat membantu ketika nanti kita berpuasa. Baik. Dan sudah kita ingatkan terkait dengan imsak. Ya di awal terkait dengan apa? Imsak memang itu dibuat oleh sebagian orang niatnya supaya orang itu dah gitu ya. Jadi setelah imsak itu udah santai-santai, udah persiapan untuk sholat. Tapi sayangnya penetapan ini malah menjadi keyakinan. Ini yang menjadi hal yang tidak tepat dan dikritik oleh para ulama. Banyak orang meyakini imsak itu waktu tidak boleh lagi makan dan minum. Padahal semua kita tahu bahwa tidak boleh makan dan minumnya, dan selain itu pokoknya yang batalkan puasa semenjak azan atau semenjak masuknya waktu sholat subuh. Jadi niatnya imsak itu mengingatkan bahwa ya udah berhentilah gitu ya. Memang dibuat untuk itu, untuk mengingatkan, udah dekat nih waktu azan. Cuman sayangnya malah jadi apa? Keyakinan. Ini problem. Makanya dikritik oleh para ulama. Jadi kalau ada orang imsak ya terus saja nggak masalah, karena kita diwajibkan berhentinya itu ketika apa? Azan subuh atau masuknya waktu sholat subuh. Kalau saran saya masuknya waktu sholat subuh Pak. Kenapa? Karena kalau adzan kadang kita bingung. Ini adzan duluan lah, itu baru adzan ini yang mana kita nih? Oh ternyata yang belakangan ini apa kebelet dulu dia ini. Makanya saran saya nanti pas bulan puasa kita pantengin jam kita. Kan kita dikasih tahu kan nanti di daerah ini dikurangin sekian, daerah itu tambah sekian. Nah, itu aja yang menjadi patokan. Ya.
Itu aja yang menjadi apa? Patokan supaya tidak bingung. Karena jam orang ini kurang pula, ini kelambatan ada juga kan, orang kelebihan juga, jadi repot. Ya udah, kita ikutin jam yang ditetapkan, kemudian dipantengin terus. Itu aja menjadi patokan ya. Jadi masuknya waktu sholat subuh. Itulah saat kita tidak boleh lagi makan dan minum. Di antara dalilnya lah ya, Nabi SAW mengatakan, dan ini sekaligus solusi nih ya. Nabi mengatakan di dalam hadis, idza sami'a ahadukum mudida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, ini sebenarnya waktu tidak boleh lagi makan dan minum. Tapi kata Nabi, ini ada pengecualian. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan minuman di tangan kalian, maka jangan dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya. Di contohnya Pak, sampean udah makan sahur, ya udah makan. Tinggal minumnya nih, minum. Blok gitu ya. Azan. Nah, ini kondisi, satu-satunya kondisi yang dikecualikan. Boleh Anda lanjut itu. Tapi yang ini aja. Ya, bahkan ada sebagian ulama untuk berhati-hati yang di sini aja. Yang apa? Di sini, kalau masih ada yang di sini. Belum selesai udah azan ya. Ya udah lanjutin. Tapi nggak masalah, berdasarkan hadis ini di tangan kata Nabi. Tidak masalah. Begitu juga pas makan. Pas makan, ada ini udah masuk nih, tinggal ditelan. Ya udah telan nggak apa-apa. Itu salah satu kondisi yang dibolehkan. Cuman ini doang yang boleh. Ini doang. Terus nggak minum, ya salah sendiri, ya mepet-mepet. Sahurnya, ya. Sahurnya mepet. Makanya betul agak diakhirkan, tapi jangan mepet, benar. Jadi kita jangan, nggak tepat juga dalam penerapan. Udah tahu kita makannya kadang-kadang repot, ya kan? Karena banyaknya lauk gitu loh. Kalau Nabi simpel Pak, ada kurma makan selesai, minum. Ya. Jadi demikian. Itu pengecualian. Pengecualian berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang masih di mulut, dikunyah, belum selesai, ya udah kunyah lanjutin, telan. Atau minum, udah selesai, minum. Terus apa? Azan ya. Ya udah, dilanjutkan saja. Ini satu kondisi yang dikecualikan. Baik. Cuman ini doang ya. Jangan kemana-mana. Jadi, misal kalau lagi sahurnya pakai itu, maksudnya berhubungan intim. Masih nanggung ini, dilanjutin boleh. Dikit lagi soal. Ya jangan, nggak boleh. Nah, ini doang. Ya, itu kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Baik. Jadi itu terkait dengan sahur. Dan saya ingatkan Pak, ya, ini memang sudah menjadi darah daging ya di masyarakat kita. Niatnya baik, niatnya apa? Baik untuk membangunkan orang. Tapi kadang-kala orang niatnya baik tapi caranya kurang tepat Pak. Orang baru tidur ya jam 1, jam 2 karena baru tidur loh, baru sahur gitu. Ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ada yang teriak-teriak juga ya di masjid, ini kurang tepat. Ya kurang apa? Kurang tepat. Baik. Ya cuman itulah sudah mendarah daging, kita sulit menasehatinya ya. Ya kita cuman bisa menasehati saja. Baik. Alhamdulillah di zaman sekarang Allah sudah mudahkan ya jam alarm itu di setiap kita bisa ya. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Nggak layak Pak, ya masih orang teriak-teriak, bahkan ada yang sambil nyanyi gitu ya. Ini tidak layak gitu ya dilakukan di tempat yang mulia. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, termasuk adab, kita sudah sampaikan tadi ini adab ini mencakup yang disunahkan, yang dan yang lainnya. Adalah al-kaffu 'anil lagwi war rafath. Menahan diri dari kata-kata kotor. Ya, menahan diri dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang enggak berguna, menahan diri dari hal-hal yang semacam ini ya. Karena Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaum shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal." Apabila salah seorang di antara kalian puasa, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth itu kata-kata menjurus ke apa? Ke hubungan intim intinya gitu. Jangan. Wala yaskhab, dan janganlah dia teriak-teriak. Teriak kayak di pasar gitu ya. Wala yajhal, dan janganlah dia bersikap seperti orang bodoh. Seperti orang bodoh. Karena dia lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi beribadah ya enggak pantas seperti itu. Yang enggak beribadah juga enggak pantas gitu ya. Kalau teriak-teriak karena kebutuhan ya enggak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan di kerjaan, contohnya di lapangan barangkali ya jauh, oke lah yang dibutuhkan. Tapi usahakan ya tidak seperti itu kalau bisa. Ya hati-hati Pak ya, ketika lagi berpuasa jangan berkata-kata yang keji, kata-kata yang tidak baik, apalagi ghibah, namimah, ini lebih lagi. Ya jelas tidak diperbolehkannya, bisa membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa atau mengurangi ya. Ini ngeri. Karena di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fima an yada'a ta'amahu aw syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk, perkataan keji, dan juga perbuatannya, perbuatan kotor, perbuatan keji, maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya Allah enggak kasih pahala. Hati-hati ya, kita berusaha jaga. Kalau memang kedua Allah tergelincir, ya udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berpuasa, Pak, itu ada yang dapat pahala, ada yang setengah, ada yang enggak dapat, cuma lapar dan haus aja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga diri. Tidak menjaga apa? Menjaga diri. Jadi ada aturan gitu loh. Ada aturan, sebagaimana di perusahaan ini ada aturan. Ya, semoga kita betul-betul menerapkan aturan yang Allah telah tetapkan, sebagaimana ya, orang-orang menerapkan aturan yang ada di sinilah contohnya. Insyaallah. Saya salut Pak beneran. Orang-orang kerja di sini luar biasa. Apalagi ada PM gitu ya. Luar biasa. Taatnya ya bagus ya. Tapi duhai, alangkah indahnya kalau ketaatan itu diterapkan juga di agama Allah Subhanahu wa taala, atau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Takut di SP lah dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Padahal kalaupun nggak taat di sini paling ujungnya apa? Dikeluarkan gitu ya. Itu pun ya masih hidup lah gitu kan. Nah, kalau nggak taat sama Allah dikeluarkan dari surga gimana? Nauzubillah ya. Cuman itulah. Baik. Berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktu kita sudah habis. Mepet ya. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.